bocil ini sedih banget karena ibunya selalu pilih kasih. Setiap ulang tahun adiknya selalu dirayain, sedangkan dia nggak pernah sama sekali. Bahkan saat dewasa, ibunya masih aja pilih kasih. Dia nggak diizinin kuliah jadi perawat, padahal itu mimpinya dari kecil. Bahkan neneknya juga ikut ngelarang karena takut dia kecapean. Sampai akhirnya dia magang di rumah sakit nih. Dia malah nggak bisa masukin jarum infus sampai pasiennya marah. Dia frustasi, pengen nyerah aja jadi perawat dan pengen cari kerja lain aja. Tapi suatu hari dia mau coba lagi latihan masukin jarum. Neneknya datang nawarin latihan suntik di tangannya aja. Ternyata neneknya peduli dan sayang banget sama dia, nggak seperti ibunya. Kalau kalian cita-citanya apa nih? Coba yang sayang neneknya buruan like dan komen. Bocil ini sedih banget karena teman-temannya punya orang tua lengkap, sedangkan dia cuma punya ayah aja. Dia jadi ngerasa hampa karena nggak punya ibu. Makanya setiap tidur dia sering bertanya pada ayahnya kemana ibunya. Tapi ayahnya selalu aja jawab kalau ibunya keluar angkasa. Paginya si bocil nangis-nangis minta ibu. Sampai ayahnya bingung harus apa. Karena ibu bocil kan udah meninggal pas melahirkan. Besoknya si bocil nungguin ayahnya yang nggak kunjung datang ke sekolah. Jadi gurunya ngajak si bocil masuk karena rapat orang tua mau dimulai. Si bocil jadi ngerasa kalau ayahnya nggak bakal dateng karena semalam dia udah bikin ayahnya sedih. Nggak lama ayahnya dateng dong dengan berdandan seperti ibunya supaya si bocil nggak sedih lagi. Si bocil seneng banget punya ayah yang super baik dan sayang sama dia walaupun nggak punya ibu. Nah, yang sayang ayah ibunya buktikan dengan tekan like dan subscribe. Nenek ini naik ke kereta, baru datang malah ngomel-ngomel karena cewek ini duduk di kursi khusus lansia. Dia usir kan, terus dia juga julid sama penampilan cewek ini gara-gara pakai rok pendek. Nah, karena kasihan, kakek ini ngasih tempat duduknya untuk cewek ini. Si nenek malah berulah lagi nih. Dia putar video di handphonenya dengan suara yang kuat banget, sampai si cewek yang lagi tidur kebangun. Dia jadi kesel banget, tapi daripada makin emosi, cewek ini mau turun aja. Dan si kakek malah ikut turun juga. Anehnya malah dilarang nenek ini. Karena ternyata sedari awal, nenek ini mau menjauhkan si kakek dari cewek itu. Soalnya si kakek itu mesum banget. Dia nempel-nempel sama si cewek, bahkan sampai memegang paha si cewek. Terus si kakek juga sengaja kasih tempat duduknya supaya bisa foto paha cewek ini. Kadang yang terlihat baik belum tentu baik ya guys. Jadi tetap waspada dimanapun ya. Ibu ini mau ngambil sepatu yang dia suka kan, tapi cewek ini malah naruh sepatu itu semakin tinggi. Dia bilang sepatu ini mahal, si ibu nggak bakal mampu beli, tapi ibu ini tetap mau beli semahal apapun. Namun cewek ini nggak percaya karena kondisi ibu ini yang duduk di kursi roda terlihat seperti orang yang nggak punya. Tapi untungnya ada cewek magang yang baik hati, bersedia membantunya mencari sepatu yang dia mau. Cewek ini melayaninya dengan baik, sampai akhirnya ketemu sepatu yang cocok. Tapi jahatnya cewek yang ini bilang kalau ukuran yang si ibu mau itu habis, padahal masih ada. Jadinya dia nawarin sepatu lain kan. Dan ibu ini mau aja karena udah lelah juga. Ternyata dia ngasih sepatu yang udah rusak dengan harga mahal. Karena gak tega, cewek magang ini ngasih tahu ibu tersebut. Cewek ini pun marah dan memecat anak magang ini. Tapi tiba-tiba ibu itu bangkit dari kursinya. Ternyata dia istri pemilik toko yang sedang inspeksi secara diam-diam. Akhirnya cewek itu pun dipecat dan cewek magang ini diangkat jadi manajer toko. Nah, maka dari itu kita nggak boleh menilai orang dari fisiknya. Yang pilih si cewek baik, like dan subscribe. Semoga kalian bisa jadi orang sukses ya. Ada seorang cewek yang sedang membaca buku di kantin. Tiba-tiba segerombolan cewek populer di kampus itu mendatanginya. Mereka mulai menghinanya dan mengambil buku cewek itu. Kemudian mengembalikan lagi buku itu, tapi malah dibecandain hingga cewek ini jatuh. Lalu si cewek jahat menuangkan susu di atas kepalanya. Orang-orang yang ada di kantin itu bukannya menolong, malah tertawa sambil merekam aksi bullying tersebut. Cewek hoodie ini pun berdiri lalu memukul leher si cewek jahat dan menghajar anak jahat lainnya menggunakan bukunya. Melihat hal itu, anak cowok mau ikutan ngeroyok dia, tapi untungnya dia bisa mengalahkan mereka. Bahkan cowok yang sibuk merekam ini juga dihajar. Setelah mereka semua tumbang, dia pun duduk kembali membaca bukunya. Nah, menurut kalian mereka pantas gak digituin? Coba komen dan subscribe.